Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang hebat, Ananda yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian bersama ayah, bersama bunda, bersama keluarga, kakak, adik, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sebelumnya Bu Guru sapa dulu nih. Halo semuanya, pagi hari ini sudah siap menerima pembelajaran pendidikan agama Islam? Nah, kalau sudah siap berarti sudah mandi, sudah sarapan mungkin ya. Kalau belum mandi harus mandi dulu. Kenapa? Karena setiap pembelajaran harus kita siapkan baik lahir maupun batin. Semoga pembelajarannya bisa diterima dengan baik, begitu ya. Sebelum pembelajaran agama khususnya, Bu Guru selalu menyampaikan ya, selama pembelajaran di rumah, Bu Guru sebelum pembelajaran selalu mengirimkan Asmaul Husna dulu. Lah tadi Asmaul Husnanya sudah dilafalkan apa belum? Yang sudah Bu Guru ucapkan terima kasih, yang belum sudah terlanjur membuka video Bu Guru, ya sudah, nanti setelah videonya selesai dilafalkan lagi. Kenapa? Karena setiap kita memulai kegiatan ya, melafalkan Asmaul Husna, selain kita mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. Yuk bareng Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa belajar tadi menambah kepahaman kita. Bagi yang belum paham akan dipahamkan, bagi yang sudah akan ditambah lagi pahamnya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, pembelajaran pagi hari ini, sebelum pembelajaran pagi hari ini, kita kembali ke pembelajaran yang kemarin. Coba diingat-ingat, kalian belajar apa kemarin? Yaitu tentang hari kiamah atau ketika bumi berhenti berputar, berarti hari kiamah ya. Kalau kalian kemarin sudah mempelajari hari kiamah, apa yang kalian siapkan ya? Maka pembelajaran hari ini adalah sesuatu yang kita siapkan ya untuk menghadapi datangnya hari kiamah. Semoga nanti kita adanya hari kiamah, kita selalu dalam kebahagiaan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Pembelajaran hari ini mari kita ikuti bersama-sama, yaitu pembelajaran 3. Apa itu ya? Pembelajaran 3 adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sudah terbayang nih pelajarannya apa hari ini dengan membaca indahnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama,
Peserta didik meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin ya bahwa Allah itu ada. Melalui apa hari ini? Melalui Asmaul Husna. Karena kita meyakini adanya Allah itu bisa melalui Asmaul Husna, bisa melalui ciptaannya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik dapat membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, bisa semua, sudah kelas 6 ya insya Allah. Kita lanjutkan. Ilustrasi sederhana. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian, selalu membutuhkan orang lain dalam segala hal. Contohnya, ingin pintar membutuhkan siapa? Seorang guru, pengajar, kiai, ya, atau mungkin ustadz, ustadzah, ya. Yang kedua, ingin makan membutuhkan apa saja? Beras, otomatis butuh penjual beras, warung ya, atau mungkin tidak masak, saya nggak masak, nggak butuh beras, tapi kan butuh warung, butuh kita beli nasi dan sayurnya dan lauknya. Di situ juga butuh apa? Butuh motor mungkin, butuh sepeda mungkin. Nah, sudah punya itu butuh sendal atau sepatu. 3. Ingin membuat sambal tempe saja. Berapa banyak yang kita butuhkan? Contohnya dari penjualnya. Tempe, kita mungkin bisa membuat tempe sendiri, tapi garam tidak mungkin ya. Penjual tempe, penjual garam, cabai, bawang putih, wajan, cobek, muntu, kemudian usuk-usuk, minyak, serok. Nah, semuanya itu apabila tidak ada, akhirnya kita tidak jadi membuat sambal tempe. Beda lagi namanya. Itu hanya membuat sambal tempe saja berapa banyak yang kita butuhkan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan siapapun karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha segala-galanya. Kebalikannya dengan kita manusia ya. Pengertian Asmaul Husna, insya Allah semua sudah tahu, dari kelas 1 sudah hafal apa itu Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang agung, yang indah boleh. Jumlahnya berapa? 99. Hendaknya dibaca, diamalkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma hafal tok, banyak itu anak TK, kemudian anak PAUD itu sudah hafal Asmaul Husna. Nah, karena kalian sudah kelas 6, maka harapan Bu Guru tidak cuma melafalkan, tapi diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Contohnya nih, setiap akan pembelajaran PAI, Bu Guru selalu menyampaikan itu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang intinya barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna akan masuk surga. Tapi ada tapinya. Tadi Bu Guru sudah sampaikan, tidak cuma hafal, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Asmaul Husna itu merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat berapa? 180. Selanjutnya, 4 Asmaul Husna. Dulu kalian sudah mempelajari dari kelas bawah ya, beserta artinya sudah ngumpul berapa yang kalian hafal. Sekarang ditambahi di kelas 6. Pertama adalah As-Somad. As-Somad artinya Allah itu maha dibutuhkan atau tempat meminta. Kita manusia itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan kita telah dibantu dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai kita merasa sombong,
bisa berbuat sesuatu, mempunyai sesuatu yang lebih baik dari orang lain, sudah merasa lebih baik dari yang lain, padahal semua itu atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh sombong, ya. Kemudian, dan juga kita jangan sampai ketika kita sudah terhimpit masalah, baru kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Jadi senang, susah, kaya, miskin, bodoh, kita harus sadar bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap kita terhadap Asmaul Husna As-Somad. Bagaimana sikap kita, ya? Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahus Somad. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Nah, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat paling utama untuk meminta segalanya setelah berusaha dengan maksimal. Berusaha, berdoa, setelah dilakukan dengan maksimal, jangan lupa terakhir pun harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah tempat meminta, tempat kita bersandar, begitu ya. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita merugikan orang lain, tapi jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, yang kedua atau Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Kita manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna karena diberi akal dan pikiran serta nafsu, sehingga kita dapat berpikir dengan jernih bahwa semua yang ada di alam ini beserta isinya ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur, mensyukurinya dengan lebih mendekatkan diri, ya, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Jangan-jangan saya harus bertakwa, tidak tahu takwa. Nah, takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kalau kalian sudah menjalankan perintah semuanya dan menjauhi larangannya semuanya, baru kalian dikatakan orang atau anak yang bertakwa. Nah, perintahannya apa saja? Perintahnya ada sholat, puasa, berbakti pada orang tua, semua beramal soleh itu adalah perintahnya. Sedangkan larangannya juga banyak sekali, termasuk bohong, ya, durhaka, mencuri, mencaci maki, banyak sekali. Maka kalau kalian ingin menjadi anak yang bertakwa, harus dipahami dulu semua perintahnya dan larangannya, begitu ya. Halo Ananda, masih semangat? Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sikap kita terhadap Asmaul Husna Al-Muqtadir. Bu Guru selalu mengingatkan ketika malam Jumat harus membaca Yasin. Nah, di situ Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, jadilah.
maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sebagai gambaran, mungkin ketika waktu kecil kalian melihat di televisi, yaitu tentang bidadari. Bidadari itu memegang tongkatnya, yang tongkatnya itu gambar bintang, kemudian dipukulkan. Nah, itu akan muncul permintaannya, apapun permintaannya. Nah, itu hanya gambaran tapi bukan seperti itu, ya. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, mau gempa bumi, mau tsunami, mau meninggal, mau kecelakaan, tinggal Allah itu kun fayakun, maka semuanya akan terjadi, ya. Nah, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan Asmaul Husna Al-Muqtadir tadi? Pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai tempat berlindung. Apapun yang terjadi harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, selalu berbuat baik di mana dan kapan saja. Ini berbuatnya, maaf nih tulisannya salah. Berbuat baik di mana dan kapan saja. Tiga, berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu daripada ciptaannya. Contohnya nih, gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Ada meja yang terbuat dari kayu, otomatis kayunya sudah ada. Ketika kayunya sudah ada, kemudian pasti ada tukangnya yang membuat meja. Andai saja salah satu di antaranya tidak ada, kayunya tidak ada, otomatis tidak akan terjadi adanya pembuatan meja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki dan tidak akan menunda sesuatu kecuali mengandung hikmah atau kebaikan. Jadi kalau ditunda berarti insya Allah ada hikmahnya, ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan mempercepat segala sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu. Jadi kalau meminta ya sesuai permintaan, kemudian Allah akan memberinya sesuai dengan waktunya, tidak cepat-cepat, tidak pelan-pelan, terserah Allah yang akan memberinya. Pasti itu yang terbaik oleh kita. Oleh karenanya, apapun saat ini yang kita jalani harus lebih bersyukur karena pasti ada kebaikan dan hikmah di balik semuanya ini. Selanjutnya, sikap kita terhadap Asmaul Husna Al-Muqaddim yaitu satu, beramal soleh lebih diutamakan. Cepet-cepet kalau suruh beramal soleh segera, ya, tidak usah nanti-nanti. Dua, jangan menunda-nunda pekerjaan, apapun pekerjaannya itu. Contohnya sekarang nih ada daring, ya, ada bu guru agama, bu guru kelas, mungkin pak guru olahraga. Kalau mengasih tugas ya segera dilaksanakan, tidak usah ditunda-tunda. Nanti siapa yang merugi kalau ditunda-tunda? Bukan orang lain, tapi dirimu sendiri, diri kalian sendiri, tapi akan mengakibatkan di orang lain, ya. Tiga, mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi, ya, harus umum dilebih dahulukan. Empat, persiapan masa depan agar lebih baik. Apa persiapannya? Terutama akhlakul karimah yang kalian terapkan itu adalah untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kalian berakhlakul karimah, insya Allah masa depan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi masa depan yang baik. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal.
Tidak ada yang kekal di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini hancur pun nanti datangnya hari kiamat, cuma Allah yang kekal. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin bahwa Allah itu kekal selama-lamanya. Nah, sikap kita terhadap Al-Baqi yang pertama, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Hanya Allah, bukan yang lain ya. Satu-satunya yang harus kita agungkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjalankan sholat 5 waktu ya. Kalau sudah sholat 5 waktunya bagus, atau mungkin masih latihan kelas 6, harus ditambah sholat sunnah lainnya. Contohnya sholat apa? Sholat duha yang sering Bu Guru sampaikan, tiap hari harus sholat duha ya. 3, berpuasa wajib dan puasa sunnah lainnya. Puasa wajib insya Allah sudah semua, tapi puasa sunnah mungkin semuanya belum. Kemarin tanggal 9, 10 juga Bu Guru ingatkan harus melaksanakan puasa sunnah bulan Muharram ya. Bagi yang sudah melaksanakan, Bu Guru ucapkan terima kasih. Semoga mendapat limpahan pahala. Bagi yang belum melaksanakan, semoga tahun depan bisa melaksanakannya. Begitu ya. 4, selalu beramal soleh di mana dan kapan saja. Tidak usah menunggu, nanti kalau sudah SMP, nanti kalau nanti kelamaan, malah lupa tidak beramal soleh. Maka harus beramal soleh dari sekarang. 5, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai waktu kosong dengan tidak beramal soleh ya. Maka waktu luang harus digunakan dengan amal yang baik. Nah, sekarang penutupnya. Asmaul Husna harus kita hafalkan dan kita terapkan dalam perilaku sehari-hari. 2, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Tidak ada yang lain kecuali Allah. 3, hanya Allah tempat berlindung, tidak ada yang lain yang bisa melindungi kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan kepada Allah kepada kita saat ini adalah yang terbaik buat kita. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh berprasangka jelek atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5, selalu beramal soleh di mana saja dan kapan saja. Itu penutupnya. Nah, setelah Bu Guru tutup tadi materinya, maka ada evaluasi buat kalian. Evaluasinya apa? Nih, coba dilihat. Jelaskan makna Asmaul Husna, As-Somad, dan tulislah bukti yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja buktinya yang sudah kalian lakukan, jangan yang belum ya. Kemudian yang kedua, jelaskan makna Asmaul Husna Al-Muqtadir dan tulislah bukti yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena Bu Guru pengen tahu buktinya apa yang sudah kalian lakukan ya. 3, jelaskan makna Asmaul Husna Al-Muqaddim dan tulislah bukti yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang tadi Bu Guru terangkan. Coba yang sudah kalian lakukan itu apa saja. 4, jelaskan makna Al-Baqi dan tulislah bukti yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cuma hafal sudah banyak artinya, tapi bukti yang sudah kalian lakukan. Kenapa? Karena bukti itu nanti akan ditanam sehingga menjadi tanaman yang bagus. Nanti masa depan tinggal kalian menuainya atau ngunduh ya. Kalau sekarang harus menanam kebaikan, maka masa depannya tinggal panen ya. Panennya adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Selanjutnya di akhir pembelajaran pagi hari ini ya,
Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat buat Bu Guru, buat kalian, buat kita semua, menambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu ilahi, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya. Ilmu itu harus bermanfaat di dunia dan akhirat, tidak cuma di dunia atau akhirat saja, tapi dua-duanya. Ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat itu adalah yang kita cari ya. Yang terakhir Bu Guru sampaikan, jaga kesehatan dan tetap semangat. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Ingat, selalu patuh pada ayah bunda, sholat 5 waktu dan sholat duha tetap dikerjakan. Begitu ya. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.